Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini. Jumat 13 Juni 2014 diantaranya ratusan massa yang tergabung dalam nelayan Kabupaten Bangka berunjuk rasa di depan kantor Bupati Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Mantan Wali Kota Pangkal Pinang Zulkarnain Karim Kamis pagi menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Seorang residivis di Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka ditangkap jajaran Resase Polsek Taman Sari Kota Pangkal Pinang karena melakukan sodomi terhadap dua bocah di bawah umur. Bersama saya Kartika Hendriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Ratusan massa yang tergabung dalam nelayan Kabupaten Bangka, Kamis pagi, berunjuk rasa di depan kantor Bupati Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Dalam aksinya, massa menolak segala bentuk aktivitas penambangan di perairan laut Kabupaten Bangka. Oleh Redo mungkin kawan-kawan yang di Pulau Orang ataupun lebih dari itu, kami welcome, tidak masalah. Ratusan massa yang merupakan nelayan dari sejumlah wilayah di Kabupaten Bangka, Kamis pagi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kabupaten Bangka. Ratusan massa ini merupakan gabungan dari nelayan Rebo, Bedukang, Air Antu, Tuing, Air Anyer, dan Air Kantung Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Para demonstran melakukan aksinya dengan membentang spanduk dan karton yang bertuliskan aspirasi para nelayan tersebut, serta berorasi di halaman kantor Bupati Kabupaten Bangka. Dalam aksinya, massa menuntut penindakan tegas atas kebijakan oleh Bupati Kabupaten Bangka agar menghentikan segala bentuk aktivitas penambangan di Kabupaten Bangka, terutama penambangan yang beraktivitas di wilayah perairan laut Kabupaten Bangka. Para nelayan menilai aktivitas penambangan yang dilakukan oleh tambang inkonvensional atau TI Apung dan kapal isap produksi atau KIP selama ini di perairan laut Kabupaten Bangka berdampak buruk terhadap mata pencaharian nelayan, sehingga hasil tangkap ikan para nelayan berkurang, serta aktivitas penambangan di perairan tersebut telah merusak biota laut Pulau Bangka. Kedatangan para nelayan ini disambut oleh sejumlah pejabat di pemerintahan Kabupaten Bangka, kemudian beberapa orang perwakilan dari pihak nelayan untuk berdialog di ruang pertemuan kantor Bupati Kabupaten Bangka. Menurut salah satu nelayan asal Desa Rebo, aktivitas penambangan di perairan pantai Sungai Liat Kabupaten Bangka ini berdampak terhadap mata pencaharian selaku nelayan, sehingga hasil tangkap ikannya menurun drastis. Kalau Bapak tidak percaya, kalau Bapak bilang tadi sudah diadakan penelitian, apa Bapak dari tahun 95 pernah melakukan penelitian akibat penambangannya itu? Dan kami minta dari sekarang minta kepada Dinas Pertambangan, apalagi semua instansi yang terkait, supaya pertambangan yang di air Gandung itu kami minta ditutup. Menurut para nelayan, kondisi nelayan tradisional Kabupaten Bangka saat ini sangat memprihatinkan karena maraknya aktivitas penambangan di luar kendali yang telah merusak terumbu karang dan merusak biota laut di perairan Kabupaten Bangka. Menanggapi hal ini, Bupati Kabupaten Bangka Tarmizi Saad akan menindaklanjuti segala tuntutan yang diajukan oleh para nelayan tersebut. Jadi kan harus dicek nih, punya siapa, kemudian koordinatnya di mana, yang ngelola siapa, pemiliknya siapa, kemudian bayar tak royaltinya, bayar tak pajaknya, sesuai dengan aturan tidak? Belum tidak tahu saya. Selama ini nggak ada koordinasi dari pihak pertambangan ke Bupati untuk royalti? Ada lah koordinasi, tidak ada. Kita hanya terima di PKD aja royalti itu biasanya. Dalam hal ini, Bupati Bangka akan melakukan pertemuan dengan pihak nelayan, pihak PT Timah, Pemkab Bangka, dan pihak ketiga guna membahas persoalan pertambangan dan aspirasi para nelayan Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Mantan Wali Kota Pangkal Pinang 2 periode Zulkarnain Karim Kamis pagi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang terkait kasus dugaan korupsi tukar guling aset Pemkab pada tahun 2005 lalu.
Mantan Wali Kota Pangkal Pinang Zulkarnain Karim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang atas dugaan korupsi ruis selak aset Pemkot pada tahun 2005 silam. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Zulkarnain Karim dan Erwin. Pihak ketiga yang melaksanakan tukar gulung aset Pemkot yang diduga telah merugikan negara senilai 957 juta rupiah. Usai pembacaan dakwaan, mantan wali kota mengaku tidak mengerti atas dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut umum. Ia juga meminta jaksa penuntut umum untuk memberikan materi dakwaan kepada pihaknya agar dapat memahami dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Saya tidak mengerti apa yang didakwakan kepada saya. Kesalahan apa? Saya didakwa seperti itu kan? Saya tidak mengerti. Menurut penasehat hukum terdakwa Muhammad Akil Ali, dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak dapat dimengerti oleh kliennya, sebab perbuatan yang dianggap merugikan negara tersebut bukan dilakukan oleh kliennya, melainkan oleh dua mantan anak buahnya yang telah dijatuhi hukuman penjara 4 tahun oleh majelis hakim beberapa bulan yang lalu. Pada persidangan kali ini, rekan-rekan juga sudah melihat ya, jadi terdakwa memang tidak paham dengan apa yang didakwakan pada dirinya, terutama pada perbuatan macam apa. Jadi perbuatan macam apa yang didakwakan kepada dirinya, yang sedang dituduhkan itu perbuatan macam apa. Terkait kasus ini, Zulkarnain Karim yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota Pangkal Pinang mulai tahun 2003 hingga 2013 ini enggan berbicara banyak mengenai dakwaan terhadap dirinya kepada pihak media, sebab dirinya tidak mau mempengaruhi opini hakim yang sedang memimpin persidangan atas dugaan korupsi tersebut. Sekarang ini sudah di pengadilan ya, jadi saya tidak sedikit pun mau mempengaruhi opini hakim. Apalagi melalui opini hakim dengan pemberitaan kamu. Jadi saya tidak ada pendapat. Jadi serahkan ke proses pengadilan ya? Dalam persidangan ini, sejumlah kerabat mantan wali kota Pangkal Pinang turut menghadiri persidangan yang dipimpin oleh Hakim Purawan Nur Songko. Aparat kepolisian dari Mapolres Pangkal Pinang pun turut berjaga guna mengamankan jalannya persidangan ini. Rencananya persidangan akan dilanjutkan kembali pada Selasa mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Seorang residivis di Kota Pangkal Pinang ditangkap jajaran Resese Polsek Taman Sari, Kota Pangkal Pinang karena melakukan sodomi terhadap 2 bocah di bawah umur. Aksi bejat pelaku baru terbongkar setelah korban menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Rudi, warga Kelurahan Pasir Putih Kota Pangkal Pinang ditangkap jajaran Reserse Polsek Taman Sari karena menjadi pelaku sodomi terhadap 2 orang bocah yang masih berada di bawah umur. Pelaku yang merupakan seorang residivis ini ditangkap petugas di kediamannya di Kelurahan Pasir Putih Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung setelah orang tua korban melaporkan aksi bejat pelaku ke Mapolsek Taman Sari, Pangkal Pinang. Menurut orang tua korban, Ferry, aksi pelaku terbongkarnya ketika warga setempat yang merupakan teman orang tua korban melihat korban yang saat itu berlari dari rumah pelaku hanya dengan mengenakan celana dalam. Ferry lantas mencari anaknya dan kemudian menanyakan hal tersebut, lalu korban mengaku jika ia dan temannya telah disodomi oleh pelaku. Gonceng 3, kadang-kadang gonceng 4, kemana 7, tidak tahu. Terus, tapi kawan ada ngomong bahwa orang kapane disodomi kayak Budi tadi kan. Kita ini barang bukti tidak deh. Terus Pak? Budak-budak jadi kayaknya tidak tahu siapa pukul kan mana, udah kan berdarah-berdarah dan angkuh juga. Tahu dari mana itu Pak? Tahu orang budak-budak udah ngomong. Dari pengakuan korban, pelaku sering mengajak anak-anak ke rumahnya dan memberikan sejumlah uang. Pelaku yang baru 4 bulan bebas dari penjara tersebut lantas memaksa para korban untuk melakukan hubungan badan dengannya. Barusan tadi memang ada pelaporan dari keluarga korban bahwa anaknya disodomi. Korban masih anak-anak dan pelakunya sudah dewasa. Berapa orang yang sementara ini? Sementara baru 2 orang.
Saat ini pelaku telah diamankan dan dimintai keterangan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pangkal Pinang. Diduga kuat masih banyak korban lain yang disodomi oleh pelaku, namun kasus ini sedang dikembangkan unit PPA Polres Pangkal Pinang. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 292 KUHP dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Saat lagi kita akan menyaksikan kuliner khas dari Provinsi Bangka Belitung yang bisa bikin lidah kita bergoyang. Mie Koba namanya. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Mobil keluarga harusnya seperti Suzuki R3 dengan side impact beam yang melindungi dari benturan samping. Test drive yuk! Mengupas rahasia kehidupan selebriti secara mendalam disajikan secara eksklusif. Sila Senin sampai Jumat jam 11 siang, Sabtu dan Minggu jam setengah 12 siang. Dan jangan lupa saksikan terus di RCTI. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Liat Kamis pagi melantik Banan Prasetya SH sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Belinyu Kabupaten Bangka, yang sebelumnya dijabat oleh Kepala Seksi PPH pada Asdatun Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Pontas Sinaga SH. Lapor, melantikan dan saat jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Liat di Belinyu. Jawab. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Liat Hartawi SH Kamis pagi melantik pejabat baru di Kacap Jari Belinyu di Sungai Liat yang dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Sungai Liat berdasarkan surat keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Babel tertanggal 30 April 2014. Dalam pelaksanaan pelantikan yang digelar di gedung kantor Kajari Sungai Liat ini, Pontas Sinaga SH yang menjabat sebagai Kacap Jari sebelumnya, kini digantikan oleh Banan Prasetya SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan dalam amanat yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Liat Hartawi SH, mutasi di kalangan kejaksaan adalah suatu hal yang lumrah. Ini dilakukan langsung oleh pimpinan sebagai upaya peningkatan karir setiap personil, serta sebagai bentuk penghargaan yang diberikan pimpinan terhadap bawahan, yang selama ini menjalankan tugasnya dengan baik. Maka pimpinan memberikan suatu catatan pada staf yang kelayakan seseorang untuk menjabat atau diberi kepercayaan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Hal tersebut harus diimbangi juga dengan profesionalisme yang tepat dan sesuai dengan tugas, posisi porsi dan fungsi dan kewenangannya. Hartawi berharap dengan dilantiknya Banan Prasetya sebagai Kacap Jari Belinyu yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta dapat menjaga nama baik institusi kejaksaan. Selain itu, Hartawi turut mengucapkan terima kasih kepada Pontas Sinaga atas pengabdiannya selama menjabat sebagai Kacap Jari yang lama dan diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik di tempat yang baru.
Dan saya mengucapkan terima kasih rekan-rekan pers di sini kan aktif, proaktif, memberi informasi, memberi saran untuk tindakan bagaimana ke depannya Cap Jari bisa lebih maju kan. Dalam melaksanakan tugasnya nanti, Banan berharap dapat bekerja sama dengan insan pers yang ada di Kabupaten Bangka. Sedangkan sejauh ini dirinya belum memiliki target dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Sejak film Laskar Pelangi meledak di pasaran, Pulau Belitung yang memiliki keindahan pantainya terus-menerus menawarkan daya pikat kepada para pengunjungnya. Salah satunya Pantai Bilik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi. Pulau Belitung terkenal dengan kecantikan alamnya. Salah satunya Pantai Bilik Tanjung Tinggi atau biasa dikenal dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi. Pantai Bilik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi adalah salah satu pantai di Indonesia yang dihiasi batu-batu raksasa yang cantik di pinggiran pantainya. Pantai ini terletak di Desa Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung. Di Jalan Sijuk, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, pantai ini dapat ditempuh dari pusat kota Belitung kurang lebih 1 jam dari pusat kota Belitung. Anda bisa menikmati pemandangan yang indah ditemani semilir angin pantai serta putihnya pasir putih yang tiap detik bergulat dengan deburan ombak khas pantai Indonesia. Pulau ini begitu populer sejak diangkat oleh penulis serta sutradara muda potensial Andrea Hirata yang pada tahun 2009 lalu membuat film di Pulau Belitung. Di dalam filmnya, sinias muda ini menceritakan kisah masa kecil anak-anak Pulau Belitung dan tak lupa menampilkan sejuta pesona alam di Pulau Belitung. Sejak film tersebut diputar di bioskop Indonesia, industri pariwisata Belitung terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari banyaknya turis domestik maupun mancanegara yang penasaran dengan keindahan dan kecantikan Pantai Laskar Pelangi. Salah satunya warga asal Cikarang dan Tabanan, Bali misalnya, mengaku dirinya penasaran dengan keindahan pantai. Terus ya, jangan keluar negeri dulu deh, dalam negeri banyak, gitu. Karena saya orang Indonesia harus datang satu. Kalau lebihnya banyak ya di antara pantai itu ini yang paling banyak yang unik ya. Tapi yang kedua kekurangannya kebersihan. Makanya semoga yang berkunjung kemari dan mengelola kebersihan. Oke. Semenjak ada proses pulau itu, alhamdulillah pulau itu pantainya saat ini pun sudah berubah dari sebelumnya. Bahannya ya dari perawatannya sudah mulai ada perkembangan, sudah ada perawatan. Setelah dipegang kami sudah ada perbedaan signifikan. Hampir setiap minggu liburan dengan keluarga, liburan sama anak-anak, main di laut. Karena di sini bersih, Pak. Ada bersih, kemudian ya aman. Ya. Ya, harapannya sama pemerintah diharapkan lebih maju lagi, dan perkembangannya pun diharapkan lebih lagi dari yang sebelumnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Selain Anda bisa menikmati pantai serta bebatuan yang indah yang letaknya berada di sekitar pantai, Anda dapat menikmati juga air laut yang masih terlihat jernih dan bersih. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah
engkau meraihnya. Tak jarang banyak keluarga yang berenang serta tak lupa mengabadikan momen pemandangan yang indah dengan kamera maupun dengan telepon genggam. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang. Pengunjung berharap pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan sosialisasi terhadap Pantai Laskar Pelangi agar Indonesia tak hanya dikenal keindahan alam Bali dan Lomboknya saja. Tetapi Pulau Belitung bisa menjadi destinasi pariwisata baik dari dalam maupun luar negeri. Pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Indonesia memiliki kekayaan keragaman yang patut kita lestarikan dan kita banggakan, mulai dari budaya, sejarah, bahasa, hingga kulinernya. Nah, Bangka Belitung memiliki kuliner khas yang enak dan bisa bikin lidah kita bergoyang. Mie Koba namanya. Mie yang satu ini sangat nikmat karena kuahnya terbuat dari bahan daging ikan segar serta racikan bumbu khusus resep dari sang pembuat. Mie Koba ini merupakan masakan atau kuliner khas Bangka Belitung. Mie Koba dibuat secara manual dari tepung terigu pilihan. Sedangkan kuah dari mie Koba sendiri dibuat dari bahan dasar ikan tenggiri yang direbus, kemudian digiling, lalu ditumis dan direbus lagi bersama bumbu rempah-rempah seperti pala, cengkeh, ketumbar, gula aren, serta kayu manis dan bumbu rahasia lainnya hingga menjadi kaldu. Namun dengan tekstur lembut daging ikan masih terasa lembut jika kita memakannya. Jika Anda menyantap mie Koba, kita dapat menemuinya di restoran mie Koba milik Pak Iskandar di seputaran Jalan Balai Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kuliner mie Koba ini biasanya disajikan dengan toge dan taburan bawang goreng serta daun seledri di atasnya untuk menambah gurihnya rasa dari mie Koba. Rasa mie Koba ini memiliki ciri khas khusus berada dari kuah ikan itu sendiri, yang sangat gurih dan memiliki aroma rempah-rempah yang keluar dari kuah ikan itu sendiri dari racikan bumbu rahasia sang pembuat mie Koba. Menurut Bapak Iskandar, pemilik restoran mie Koba sekaligus penerus ketiga usaha mie Koba ini merupakan kuliner warisan turun-temurun dari kakeknya sejak sekitar 50 tahun yang lalu. Namun sebelumnya belum diberi nama menjadi mie Koba, melainkan mie biasa. Pemberian nama mie Koba sendiri diberikan berdasarkan nama satu daerah yang bernama Kecamatan Koba yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung oleh seorang Bupati Bangka Tengah, Insinyur Abu Hanifah sekitar 12 tahun silam. Kalau mie Koba sebenarnya sudah turunan sih. Dari kakek-kakeknya memang udah jual mie. Cuman terkenalnya jadi mie Koba semenjak di tangan saya. Semenjak kita pemekaran jadi provinsi gitu. Yang khas dari mie Koba ini apa? Kalau khas dari mie Koba, dia mie kuah tapi bumbunya ikan. Jadi bahan bakunya ikan, sedangkan mie yang umumnya kan bahannya bakunya di daging atau ayam ya. Kalau kita ikan. Nah, namun walaupun ikan, karena diracik dengan rempah-rempah, amis ikannya hilang. Jadi walaupun dahtarnya ikan, pasti makan kesan ikannya hilang. Tinggal manis ikannya aja gitu. Proses sendiri susah. Wah, kalau harus saya ribet itu. Walaupun kelihatannya simpel ya, cuman kalau udah jadi proses dari awal agak rumit juga. Kuahnya ikan. Kalau mie sendiri kita bikin dulu atau? Kalau mie-nya rekanan dengan pabrik. Ya, rekanan jadi memang mie kita tuh dibikin khusus untuk mie Koba kayak gitu. Jadi terigunya harus terigu dari setting dari kita, nggak terigu yang sembarangan. Terigu pilihan dan adonan juga khusus. Iya. Kalau sehari itu bisa berapa porsi Pak? Kalau yang di cabang ini?
Untuk di sini aja. Di sini aja kurang lebih 500 porsi bisa. Satu hari ya. Kalau omsetnya sih kalau yang standar ya. Hari-hari biasa itu sekitar 5-6 jutaan lah. Tapi kalau pas liburan tadi itu bisa sampai 9 jutaan. Dari tahun berapa sih? Tahunnya pastinya saya lupa ya, kira-kira pas kita pemakan jadi provinsi lah kayak gitu. Yang dapat mie kobanya itu. Awal-awalnya mie koba itu resep keluarga atau gimana? Dia memang udah resep keluarga. Dari zaman kakeknya malah. Sekarang bapak generasi ketiga. Pecinta mie koba ini tidak hanya warga Bangka Belitung saja, melainkan pengunjung dari luar kota yang datang ke Bangka Belitung. Biasanya mereka menyempatkan diri untuk menyantap mie koba yang sudah banyak dikenal karena rasanya yang gurih dan nikmat dan bisa membuat lidah kita bergoyang. Oh gitu. Berbeda rasanya ini. Apa bedanya dengan yang lain? Kayaknya karena ada campuran ikannya, jadi rasanya emang kebetulan saya juga suka makanan laut kan. Cocok dengan selera. Ya. Cocok dari mana? Asli Sulawesi. Itu baru pertama kali. Tadi sih dari ini Jakarta asalnya. Lahir di sini gimana? Buat dari internet, terus katanya reviewnya di apa? Recommended lah buat dicoba. Gimana? Beda sama mie ayam atau? Ya ini lebih ke arah mie rebus ya, mie rebus. Tapi karena kuahnya tadi itu mungkin khas ini ya, jadi dan baru ngerasain pertama kali enak. Nikmatnya kuliner mie koba ini hanya dibanderol senilai Rp12.000 saja untuk setiap porsinya. Restoran mie koba ini sendiri setiap harinya bisa menghabiskan 500 porsi mie koba, mulai buka dari jam 8 pagi dan tutup pada jam 10 malam. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.